Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Eyang Ponco Dewi Karyaningsih selaku dosen pengampu mata kuliah korespondensi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Aliza Riotianti dan saya Nur Maida, izin untuk memaparkan materi mengenai surat perjanjian. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Nur Aliza. Kepada Nur Aliza, dipersilakan. Oke, selanjutnya itu ada pengertian dari surat perjanjian. Nah, surat perjanjian merupakan surat kesepakatan tertulis dari dua belah pihak atau lebih mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang saling mengaitkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, secara umum surat perjanjian memiliki dua jenis. Yang pertama, surat perjanjian autentik dan surat perjanjian di bawah tangan. Surat perjanjian autentik yaitu surat perjanjian yang memiliki kekuatan di mata hukum. Lalu surat perjanjian di bawah tangan yaitu surat perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak atas kesepakatan bersama. Lalu ada fungsi dasar surat perjanjian. Nah, surat perjanjian memiliki fungsi sebagai bukti autentik bahwa pihak-pihak tertentu telah melakukan perjanjian atau kesepakatan. Nah, surat perjanjian memiliki 4 fungsi mendasar. Yang pertama, aspek keamanan. Surat perjanjian dibuat agar seluruh pihak yang terlibat dapat merasa tenang dan aman. Yang kedua, hak dan kewajiban. Surat perjanjian kerjasama tertulis dengan jelas antara hak serta kewajiban yang harus dilakukan. Yang ketiga, mengurangi resiko. Terjadinya resiko perselisihan antara para pihak yang bekerja sama akan semakin kecil. Yang keempat, acuan penyelesaian. Surat ini bisa menjadi acuan penyelesaian dan juga dapat dijadikan bukti konkret dalam proses persidangan. Manfaat surat perjanjian. Surat perjanjian memiliki manfaat diantaranya menjamin ketenangan bagi pihak yang mengadakan perjanjian. Yang kedua, mencegah timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, membuat segalanya sah di mata hukum. Yang keempat, memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, menciptakan alur yang jelas mengenai hak dan kewajiban. Lalu di sini ada ciri-ciri surat perjanjian. Nah, surat perjanjian memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama, surat perjanjian harus berlandaskan hukum kesusilaan serta mengikat kepentingan umum dan ketertiban. Yang kedua, objek surat perjanjian dalam surat kontrak disebutkan dengan jelas. Yang ketiga, surat perjanjian dibuat atas dasar rasa ikhlas tanpa adanya paksaan. Yang keempat, dalam surat perjanjian, salah satu pihak yang terdapat dalam surat kontrak merupakan orang yang cakap. Yang kelima, judul kontrak harus ditulis dalam surat kontrak, dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Yang keenam, pihak-pihak yang terkait dalam surat perjanjian harus disebutkan identitasnya secara jelas. Lalu yang ketujuh, di dalam surat perjanjian harus dijelaskan latar belakang kesepakatan atau retikal. Yang kedelapan, surat perjanjian harus berisi dari perjanjian kontrak yang bersifat jelas. Yang kesembilan, surat perjanjian membahas tentang mekanisme penyelesaian bila terjadi sengketa. Yang kesepuluh, surat perjanjian harus ditandatangani oleh kedua belah pihak maupun satu pihak. Yang kesebelas, ada saksi yang menyaksikan serta menandatangani surat kontrak. Yang ke-12, terdapat salinan surat kontrak. Lalu selanjutnya ada tahap penyusunan surat perjanjian. Yang pertama, negosiasi. Nah, negosiasi sangat penting dilakukan sebelum membuat perjanjian untuk mengantisipasi adanya masalah yang mungkin akan timbul setelah perjanjian dibuat. Nah, dalam negosiasi ada 2 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Yang kedua, Memorandum of Understanding atau MOU. Nah, MOU adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara para pihak.
MOU dibagi menjadi dua, yaitu menurut negara dan menurut kehendak para pihak. Yang ketiga, studi kelayakan. Nah, setelah dibuat MOU sebagai pedoman awal, barulah ditentukan studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai tingkat kelayakan, kesepakatan, dan prospek transaksi bisnis. Nah, hasil studi kelayakan diperlukan untuk menilai apakah perlu atau tidaknya dilakukan transaksi atau negosiasi lanjutan. Yang keempat, negosiasi lanjutan. Nah, negosiasi lanjutan dilakukan jika hasil studi kelayakan tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Barulah saat negosiasi lanjutan sudah dilakukan dan studi kelayakan menunjukkan hasil yang memuaskan para pihak, maka MOU dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian. Selanjutnya itu ada tahap perancangan perjanjian. Yang pertama ada pembuatan draft perjanjian. Nah, draft perjanjian merupakan naskah atau konsep perjanjian yang dirancang oleh para pihak. Yang kedua, tukar-menukar draft perjanjian. Nah, tukar-menukar draft perjanjian dilakukan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari isi draft perjanjian. Yang ketiga ada revisi. Nah, revisi dilakukan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap isi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Lalu yang keempat, penulisan naskah akhir. Jika naskah perjanjian telah selesai dan tidak ada kekurangan atau kesalahan, maka dilakukan penulisan naskah akhir. Lalu yang terakhir itu ada penutup. Penutup merupakan penandatanganan perjanjian sebagai wujud persetujuan atau segala substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Selanjutnya itu ada pelaksana perjanjian. Pertama, surat perjanjian harus ditulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang dibumbuhi materai. Yang kedua, pembuatan surat perjanjian harus atas rasa ikhlas, rela, dan tanpa paksaan. Yang ketiga, isi perjanjian harus disetujui oleh kedua belah pihak yang berjanji. Yang keempat, pihak yang berjanji harus dewasa dan dalam keadaan waras serta sadar. Yang kelima, isi perjanjian harus jelas dan tidak mempunyai peluang untuk ditafsirkan secara berbeda. Yang keenam, isi surat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan norma susila yang berlaku. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nurmaida. Oke, selanjutnya ini ada syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHP. Nah, yang pertama, syarat sah dalam perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikat diri. Lalu yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Oke, selanjutnya ini ada contoh dan jenis dari surat perjanjian. Nah, di sini contoh dan jenis dari surat perjanjian ini ada 6. Yang pertama itu surat perjanjian jual beli. Nah, surat perjanjian jual beli ini merupakan surat perjanjian yang dibuat untuk melakukan jual beli suatu barang. Nah, surat perjanjian ini menyebutkan bahwa pihak penjual wajib menyerahkan suatu barang kepada pihak pembeli dan pihak pembeli wajib untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak penjual. Di sini ada contoh dari surat perjanjian jual beli motor. Nah, yang pertama itu ada judul, lalu ada pendahuluan seperti hari, tanggal, tahun, dan dibuatnya surat. Lalu ada pihak-pihak yang melakukan perjanjian, pihak pertama dan pihak kedua. Lalu ada isi dari perjanjian yaitu berisi pasal-pasal mengenai surat perjanjian jual beli motor. Yang terakhir ada tanda tangan dari kedua belah pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua, serta saksi pertama dan saksi kedua. Nah, lalu yang kedua ada surat perjanjian sewa beli. Nah, surat perjanjian sewa beli ini merupakan campuran antara jual beli dengan sewa menyewa.
Itu suatu perjanjian yang pembayarannya dapat diangsur dan selama angsuran suatu barang belum dibayar lunas, maka kedudukan pembeli masih sebagai penyewa. Nah, namun jika semua angsuran telah dibayar lunas, maka penjual wajib mengalihkan hak milik atas barang tersebut kepada pihak pembeli. Nah, di sini ada contoh dari surat perjanjian sewa beli tanah. Masih sama seperti yang sebelumnya, ada judulnya, lalu ada hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Lalu ada nama yang melakukan perjanjian, yaitu pihak satu dan pihak kedua. Lalu ada objek yang dijanjikan. Lalu ada pasal-pasal mengenai sewa beli tanah. Lalu yang terakhir ada tanda tangan dari pihak pertama dan juga pihak kedua. Yang ketiga ini ada surat perjanjian sewa menyewa. Surat perjanjian sewa menyewa ini merupakan surat perjanjian yang berisi persetujuan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Nah, di mana pihak menyewa ini membayarkan sejumlah uang atas pemakaian barang selama waktu tertentu kepada pihak yang menyewakan. Di sini ada contoh dari surat perjanjian sewa menyewa, yaitu surat perjanjian sewa ruko. Sama seperti sebelumnya, ada judulnya, lalu ada hari, tanggal, tahun, dan dibuatnya surat perjanjian. Lalu ada pihak yang melakukan perjanjian, pihak satu dan pihak kedua. Lalu ada objek yang dijanjikan, dan ada pasal-pasal mengenai perjanjian sewa ruko. Dan yang terakhir ada tanda tangan dari pihak pertama dan pihak kedua, lalu ada tanda tangan dari saksi. Ya, yang keempat ada surat perjanjian borongan. Surat perjanjian borongan ini dibuat antara pihak proyek dan pihak pemborong. Nah, di mana pihak pemborong ini bersedia untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan yang telah disepakati bersama. Nah, di sini ada contoh dari surat perjanjian borongan, yaitu pembangunan gudang. Ada judul, lalu ada hari, tanggal, tahun, dan dibuatnya surat. Lalu ada nama-nama yang melakukan perjanjian, pihak pertama dan pihak kedua. Lalu ada pasal-pasal mengenai perjanjian borongan, dan ada tanda tangan dari pihak pertama dan juga pihak kedua. Yang kelima ada surat perjanjian peminjaman uang. Nah, surat perjanjian peminjaman uang ini dibuat antara pihak peminjam atau debitur dan pihak pemberi uang atau kreditur. Nah, di sini peminjam mendapatkan sejumlah uang dari pihak piutang dan wajib mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati atau yang telah ditentukan. Di sini ada contohnya sama seperti surat perjanjian yang sebelumnya, ada judul, lalu ada hari, tanggal, tahun, dan di mana surat itu dibuat. Lalu ada pihak yang melakukan perjanjian, pihak pertama dan pihak kedua. Lalu ada ketentuan dari perjanjian pinjaman uang. Lalu ada pasal-pasal mengenai perjanjian pinjaman uang. Dan yang terakhir ada tanda tangan dari pihak pertama dan pihak kedua. Lalu ada tanda tangan dari saksi. Nah, yang terakhir ini ada surat perjanjian kerja. Surat perjanjian kerja ini dibuat antara pemberi kerja atau atasan dan juga pekerja atau bawahan. Untuk contohnya ini ada surat kontrak kerja, isinya itu ada judul, lalu nomor surat, lalu ada nama atau pihak yang melakukan perjanjian, pihak satu dan pihak kedua, lalu ada pasal-pasal mengenai kontrak kerja, dan yang terakhir ada tanda tangan dari pihak pertama dan juga pihak kedua. Oke, mungkin kesimpulan dari materi surat perjanjian ini adalah surat perjanjian merupakan surat kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak atau lebih mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Nah, di sini fungsi dari surat perjanjian adalah sebagai bukti otentik bahwa pihak-pihak tertentu telah melakukan perjanjian atau kesepakatan. Nah, di sini juga surat perjanjian dibuat untuk mencegah terjadinya masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai surat perjanjian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.